Bab 54 tentang hudud. Tamyizul amad wa subahi minal khata' bin niyah. Kita tahu bahwa di dalam pembunuhan itu ada pembunuhan sengaja, ada nggak sengaja. Ini semua kembali dengan niat. Saya contohkan. Ada amad sengaja, ada sibhul amad setengah sengaja, ada khata sama sekali nggak sengaja. Contoh al-amad, orang memang dia bawa senjata, dia niat membunuh seseorang, dia bunuh. Itu pembunuhan amad namanya. Nggak sengaja seperti kecelakaan, saudara. Di jalan, mobil sudah mengikuti aturan, tapi karena memang kecelakaan, terjadi kecelakaan, meninggal dunia, itu khata. Tapi ada yang sibhul amad. Nah, sibhul amad contohnya apa? Kita punya niat nganiaya orang, tapi nggak punya niat kita buat ngebunuh dia. Niatnya cuma nganiaya, mukullah sekali. Tahu-tahu sekali pukul mati. Saudara, kita nggak ada niat untuk bunuh dia, tapi kita ada niat untuk nganiaya dia. Nah, itu saudara namanya sibhul amad. Dia membunuh tanpa sengaja. Niat nganiaya ada. Atau ada guru, saudara, muridnya bandel ini di kelas. Ada penghapus, pegel tuh guru. Ini murid disuruh diam, nggak diam. Dia timpuk sama penghapus. Begitu dia timpuk dengan penghapus, saudara, kena keningnya, meninggal. Saya tanya, ada gak niat guru untuk membunuh? Tapi niat guru untuk menyakiti? Ada. Niat nyakitin ada, ya nimpuk pasti nyakitin. Niat nyakitin ada, niat ngebunuh gak ada. Itu namanya sibhul amad. Nah, itu setengah sengaja tuh, mirip-mirip sengaja. Jadi pembunuhan itu ada yang sengaja, ada yang betul-betul tidak sengaja, ada yang setengah sengaja, menyerupai sengaja, sibhul amad. Masing-masing ada hukum. Nah, untuk menentukan mana yang amad, mana sibhul amad, mana khata, semua kembali kepada apa? Niat. Niat ini nanti dibuktikan, saudara. Dibuktikan dengan korina-korina, betul gak dia nggak sengaja? Saudara, oh ya betul, ternyata dia nggak sengaja. Nah, kalau sudah dibuktikan dengan korina dia tidak sengaja, hukumnya tidak sengaja. Dibuktikan dengan korina ternyata dia memang sibhul amad, menyerupai sengaja, hukumnya sibhul amad. Kalau dibuktikan ternyata, oh ini mutlak sengaja, walaupun dia ngaku nggak sengaja, ini mutlak, ini sengaja, ya ikhwan. Nah, contohnya apa? Ada orang, saudara, lagi berdiri. Tahu-tahu yang main apa namanya mesin di mobil yang ngangkut kontainer gede itu mau bercanda nibanin temennya. Saudara, saya mau tanya, ini dia bilang enggak, saya enggak sengaja. Kira-kira percaya gak? Hah? Percaya enggak sengaja? Nah, saya cuma mau bercanda doang. Emang bercanda begitu ya, kawan? Ketiban kontainer saya tanya, bisa mati gak? Nah, kalau begini nggak ada tuh, kecuali kalau dia lagi jalan ke mesin, temennya di bawah yang lagi ngatur ya ke kanan, ke kiri, tahu-tahu mesinnya yang rusak, tahu-tahu talinya yang putus, di luar kendali dia, itu tidak sengaja, ya ikhwan. Tapi kalau dia ukur ke temennya, begitu dapat dia pencet, dilepas, nggak sengaja, percaya nggak sengaja. Nah, berarti sengaja nggak sengaja perlu dibuktikan tidak? Perlu, nggak cukup iddia, nggak cukup hanya pengakuan saja. Baik. Sampai bab berapa barusan? Sekarang bab 55. Asirul inab biqasdil khaliyah awil khamriyah. Ada orang bikin jus anggur tapi niatnya bikin khamar. Hati-hati, niat itu bisa menentukan ya, kawan. Nah, jadi kalau dia niatnya bikin khamar, saudara, maka hukumnya bisa haram. Tapi kalau niatnya bikin jus kan nggak apa-apa. Silakan kita bikin jus dari aneka ragam buah-buahan. Yang jelas dalam urusan itu pun ada urusan niat. 56 babus sarikah. Nah, ini bab pencurian. As-sarikah fima idza akhadha alatil malahi biqasdi kasriha au ishariha au biqasdi sarikatiha. Jadi saudara, niat itu berperan dalam urusan pencurian. Seperti pencurian alat-alat musik, saudara, alat-alat hiburan, saudara, dengan niat menghancurkannya, atau sebaliknya, saudara. Nah, atau niatnya ingin mencurinya. Ini semua kembali kepada niat. Apa dia punya niat, saudara?
itu akan berlaku pada penetapan hukumnya. Yang berikutnya, as-sariqah fima akhadha da'in malil madin bi qasdil istifa. As-sariqah fala yuqta fil awal wa yuqta fit tsani. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus pencurian? Fima idza akhadha da'in, kalau seorang pemberi utang, saudara, dia mengambil uang dari orang yang utang kepada dia bi qasdil istifa. Dengan maksud supaya utangnya dipenuhi, dibayar, dilunasi, saudara. Awis sarika, atau dengan niat dia mencuri, fala yuqta fil awal wa yuqta fit tsani. Si A ngutangin duit kepada si B, katakan utangnya 10 juta atau 20 juta yang udah mencapai nisab pencurian. Dia ngutangin, saudara. Si B minta utang duit 20 juta, dikasih utang. Kemudian berselang waktu, si A tahu nih si B punya duit. Nah, dia curi duitnya 20 juta, saudara. Nah, ini hukumnya untuk ngambil duit dia yang lama nggak dibayar atau untuk mencuri, tergantung niat. Kalau niatnya, ini orang lama nggak bayar-bayar, saya ambil 20 juta, saya curi supaya lunas utangnya, maka dia tidak dipotong tangan. Tergantung niat, dia tidak dipotong tangan. Tapi kalau niatnya dia memang mencuri, dia mau curi 20 juta buat dia, utang 20 juta tetap dia bakal tagih, saudara. Nah, namanya mencuri kan dia nggak mau ketahuan. Dia mencuri 20 juta, disimpan, udah. Tapi dia tetap nagih 20 juta. Ya, lu punya utang belum bayar. Nah, itu berarti niat dia bukan untuk pembayaran utang. Niat dia untuk apa itu? Mencuri. Di kasus kedua, dipotong tangannya. Nah, ini kan korinahnya gampang, nggak sulit. Dia nyuri 20 juta. Nah, begitu ada nyuri, saudara, besoknya dia ngomong sama orangnya, anu udah nyolong duit ente 20 juta, utang ente lunas. Selesai. Kalaupun itu diperkarakan, tetap dia bisa kena takzir. Karena ngambil barang orang tanpa izin. Dia tetap kena takzir, tapi nggak boleh dihukum potong tangan. Nggak kena. Karena niat dia untuk mengambil balik hak dia. Tapi kalau dia mencuri, saudara, nggak tahu nih, nggak ketahuan. Seminggu nggak ketahuan, dia masih tetap nagih. Kapan nih bayar utangnya? Kapan nih bayar utangnya? Bulan depannya ketahuan dia mencuri. Oh, ente yang nyuri, terus bilang enggak, kan ente punya utang 20 juta, udah anggap lunas. Nggak bisa, tetap dipotong tangannya. Nagih dia setiap hari itu menunjukkan korina. Kalau dia nyolongnya buat nyuri, nyolongnya itu ngambilnya bukan untuk melunasi utang. Kira-kira jelas tidak? Itu namanya korinah, indikasi. Paham korinah? Nah, jadi lihat. Jadi kalau dia ngaku, oh, kan ente punya utang 20 juta, udah anggap lunas. Oh, nggak bisa dong. Kenapa ente nggak ngomong dari kemarin? Nggak bisa. Ini kalau nggak ketahuan nih, ente kan tetap curi itu 20 juta. Ini karena ketahuan aja. Kecuali kalau habis dia nyuri, besoknya dia ngomong, anda udah ambil duit ente, utang ente udah lunas. Itu ketahuan begitu, ada pengaku, sekalipun dia ngaku dia nyuri, nggak dipotong tangannya. Kira-kira jelas tidak? Paham? Karena dalam Islam mencuri itu dipotong tangan. Jadi niat itu sangat penting. Dan niat itu sangat menentukan hukum daripada perkara tadi.